Baik, kita mulai. Profitable Healthcare Management. Pertama kali saya ucapkan terima kasih pada Pak Bimo, Pak Oni, Pak Sumbogo, dan teman-teman IABI semua yang memperkenankan kita diskusi mengenai healthcare management yang harus profitable. Karena nanti kita tunjukkan bagaimana sebetulnya profitability dari healthcare di Indonesia. Terima kasih kepada pengurus IABI yang memperkenankan kita semua diskusi untuk ini. Ini adalah sebaran. Ini adalah sebaran rumah sakit yang ada di Indonesia, data dari RSCM tahun 2020. Di Jawa, ini satu provinsi ada 300 lebih rumah sakit. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara kira-kira 200 rumah sakit. Kalau yang coklat ini hanya mungkin 10 sampai 11. Ini adalah tanggung jawabnya kita sebagai bangsa untuk menyehatkan seluruh saudara-saudara kita. Tersebar seperti ini. Baik, kita lihat berikutnya, ini adalah kelas, jenis, dan kepemilikan rumah sakit. Kelas A ada 60, kelas B 430, kelas C 1.500, kelas D 800, sisanya adalah kelas D. Total rumah sakit umum ada kira-kira 2.400, rumah sakit ibu dan anak ada 350-an, dan lainnya adalah rumah sakit khusus di sini. Kemudian kepemilikannya 750 swasta, kabupaten, kira-kira satu kabupaten, satu rumah sakit, kemudian perusahaan dan sebagainya. Ini adalah portfolio rumah sakit yang ada di Indonesia. Untuk bicara profitability, saya mengajak bicara tentang profitability dari operasi rumah sakit. Kita perkenalkan EBITDA. EBITDA adalah earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Jadi, gampangnya, EBITDA adalah operating profit sebelum membayar depresiasi. Jadi, keuntungan operasi tanpa depresiasi. Kalau sopir taksi itu setoran. Jadi pendapatan dari penumpang, selain dibelanjakan untuk bahan bakar, untuk makan, sisanya yang dibawa pulang itu adalah EBITDA. EBITDA itu dalam kendalinya sopir taksi. Di sini EBITDA juga di rumah sakit dalam kendalinya seluruh penanggung jawab. Jadi EBITDA adalah pendapatan dikurangi biaya operasi, seluruh biaya operasi, kecuali depresiasi dan amortisasi. Karena ini tanggung jawabnya operasi, maka kita akan ajak semua direktorat operasi, semua departemen, semua direktur di rumah sakit, harus paham bahwa itu tanggung jawab mereka. Harus paham. Kemudian itu ada tanggung jawab bersama. Kalau EBITDA negatif, ini EBITDA adalah pendapatan dikurangi dengan cost of goods sold, dikurangi dengan indirect cost, sisanya EBITDA. Pertanyaannya, kalau EBITDA-nya negatif, berarti biayanya besar sekali, negatif di sini. Artinya, kalau EBITDA negatif, ada biaya yang tidak bisa dibayar dari hasil operasi. Jadi kalau EBITDA negatif, sebagian dari biaya operasi tidak bisa dibayar. Apakah nanti dibayarnya dengan subsidi, apakah tahun depannya? Kalau EBITDA margin adalah EBITDA dibagi pendapatan. Persentasenya dari EBITDA. Nah, EBITDA dan efektivitas manajemen. Kalau EBITDA marginnya besar, berarti dia efisien. Kalau EBITDA marginnya kecil, tidak efisien. Coba kita lihat. Jadi ini pendapatan dikurangi seluruh biaya operasi, termasuk indirect cost, namanya EBITDA. Setoran, ini setoran. Setoran supir taksi, setoran metro mini, angkot, ini setoran. Tanggung jawab supir taksi. Direksi tanggung jawab di bawahnya. Direksi tanggung jawab interest, tax, depresiasi, dan sebagainya. Ini tanggung jawabnya direksi. Kenapa kok depresiasi tidak kita masukkan kemari? Kenapa kok tidak bicara operating profit? Karena depresiasi itu mau kita rajin atau tidak sudah ditentukan oleh direktur. Jadi tidak bisa diapa-apakan.
Kenapa EBITDA penting? Karena EBITDA itu adalah sumber utama cash flow dari operasi. Cash flow ada 3, cash flow dari operasi, cash flow dari non-operasi, dan cash flow dari financing. Kalau non-operasi ini misalkan jual aset dan sebagainya. Ini sumber utama dari operasi rumah sakit. Kalau operasinya ini jelek, maka asalnya sebetulnya EBITDA-nya jelek. Baik, kita masuk ke angka berikutnya. Siapa penanggung jawab EBITDA? Semua. Semua ini adalah penanggung jawab EBITDA. Jadi semua direktorat, bidang, unit yang memperoleh pendapatan dan menggunakan biaya bertanggung jawab terhadap EBITDA. Siapa? Semuanya. Oke. Ini adalah peta EBITDA margin di Indonesia. Saya ambil beberapa cuplikan saja. Rumah Sakit Umum Provinsi NTT, EBITDA-nya negatif 30%. Jadi setiap 100 rupiah pendapatan, dia masih kurang 30 rupiah lagi. Kalau pendapatannya 1 miliar, dia tekor 300 juta. Ini Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTT. Kita lihat ekstrim sebelah kanan. Mitra keluarga. EBITDA margin positif 34,38%. Jadi setiap 100 rupiah pendapatan, dia akan punya keuntungan dari EBITDA adalah 30 rupiah. Ekstrim sekali ini, kita lihat ekstrim sekali. Mayapada 22,8%. Kalau EBITDA 0, berarti semua biaya operasi terbayarkan, tapi interest, tax, depreciation, amortization belum dibayar. Ini kira-kira berapa? Ini kira-kira 10%. Jadi yang di bawah 10%, itu kalau sudah bayar depresiasi, pajak selama sebetulnya 0 pendapatannya. Jadi yang sebetulnya untung ada di sini. Lalu bagaimana kita lihatnya? Kita harus ajak teman-teman yang ada di sebelah kiri, kita ajak ke kanan. Nah, hari ini kita bicara tentang itu. Bagaimana mengajak rumah sakit yang masih negatif EBITDA-nya diajak ke kanan. Kami sekarang sedang membantu rumah sakit Krakatau Medika. Itu EBITDA negatif tadinya 27% negatif, sekarang sudah 20%. Jadi sebetulnya bisa dikelola. Jadi yang EBITDA-nya negatif berarti gagal menjalankan RKAP mendapatkan keuntungan. Materi ini sudah kita share, jadi Bapak Ibu semua sudah lihat ada materinya, jadi mudah. Yang negatif ini tidak bisa membayar biaya operasi dari hasil operasi. Kalau yang di kanan kita sukses. Oke. Berikutnya kita portfolio. Ini pendapatan 3,5 triliun sampai yang kecil. Ini adalah EBITDA margin belakangnya. Jadi Hermina dan mitra keluarga pendapatannya besar, EBITDA-nya besar. Semua rumah sakit akan kita ajak kemari. Kalau kita lihat Rumah Sakit Haji Surabaya pendapatannya kecil, kemudian negatif lagi. Yang ada di sebelah kiri ini gagal untuk membayar biaya operasi dari hasil operasi. Kita harus ajak ke kanan. Bagaimana ngajak ke kanan? Ngajak ke kanannya itu dengan efisiensi dan efektivitas operasi. Kalau ngajak ke atas itu dengan strategi marketing. Jadi kalau yang tadinya ada di sini, kita mau ajak ke sana, kalau diajak ke atas dulu, persentasenya makin besar. Diajak ke kanan dulu, efisiensi operasinya, kemudian baru kita marketing strategi naik ke atas. Kira-kira gitu. Slide berikutnya, ini kita urutkan menurut EBITDA. Ini Rumah Sakit Mitra Keluarga pendapatannya 3,2 triliun. EBITDA-nya 1,1 triliun. Ekstrim di bawah, RSCM pendapatannya 1,5 triliun, tapi rugi 130 miliar. Kenapa? Ya karena belum diperkenalkan. Bagaimana kita memperkenalkan teman-teman yang ada di bawah ini naik ke atas semua. Karena di sini tidak bisa membayar operasi rumah sakit, tidak bisa. Kecuali subsidi, kemudian pendapatan lain. Tapi dari pendapatan operasi tidak bisa. Kalau kita lihat Hermina pendapatannya 3,6 triliun, EBITDA-nya 800. Kalau EBITDA 800, ini bisa untuk apa? Bisa untuk segala macam. Untuk naikkan gaji bisa, bikin
ruang operasi baru bisa, menyekolahkan dokter beasiswa ke Harvard bisa, banyak hal. Ini banyak hal yang bisa dikerjakan. Kalau di sini pusing, sehari-hari nggak sempat berpikir. Baik, kemudian kita lihat rumah sakit itu ada yang profit organization, ada yang non-profit organization. Oke, semua harus bikin profit untuk survive, sustain, dan growth. Karena kalau nggak untung, nanti mungkin ada gaji dokter nggak dibayar, atau gaji suster nggak dibayar. Minimum nol EBITDA-nya, sehingga rumah sakit itu bisa membayar operasinya. Tapi kalau nol EBITDA-nya, interest, tax, depreciation, amortization belum dibayar. Kita lihat non-profit organization, misinya adalah menyediakan layanan kepada masyarakat. Kalau profit organization, misinya mendapatkan untung. Nah, ini kalau ada keuntungan dari non-profit organization, ini semua harus dikembalikan kepada rumah sakit. Bisa menjadi program beasiswa, bisa program peningkatan kapasitas untuk MRI, bisa kapasitas untuk laboratorium, banyak hal. Tapi tidak boleh diambil oleh pemegang saham. Kalau profit organization boleh diambil dan jadi dividen. Kita lihat sini, untuk profit organization, keuntungannya bisa dibagi, bahkan juga bisa diberikan kepada manajemennya untuk bonus dan sebagainya. Kalau di non-profit organization, harus dikembalikan sebagai program. Jadi tidak boleh non-profit organization mengambil keuntungan untuk pribadi, karena ini melanggar hukum. Baik. Hubungannya dengan RKAP. Sekarang pada masa untuk RKAP ini, RKAP sebetulnya mulai dari strategic planning 5 tahun, menjadi operating planning 5 tahun, dan jadi RKAP. Rencana kerja anggaran perusahaan tahunan. Biasanya perusahaan besar itu banyak yang pakai balance scorecard. Balance scorecard itu sulit. Dan mereka menganggap bahwa kalau sudah membeli balance scorecard, otomatis rumah sakitnya bagus. Nggak bisa. Karena KPI-nya banyak sekali, banyak juga pegawai tidak mengerti bagaimana menjalankannya, dilepas. Akhirnya posisinya tidak baik. Di sini ada KPI keuangan, KPI pemasaran, operasi, dan sebagainya. Ini kita ada studi dari Profesor Donald Searle dari MIT yang meneliti 75 perusahaan besar itu gagal menjalankan eksekusi strategi. Kenapa? Karena memang sulit. Anggapannya bahwa kalau tidak di-align antara strategi dengan organisasi, maka akan gagal. Ternyata bukan hanya alignment yang dibentukkan, sebetulnya koordinasi. Koordinasi antar departemen marketing dengan operasi, operasi dengan logistik, seringkali terkotak-kotak. Direktur operasi mau minta tolong anak buah marketing, takut. Anak buah marketing takut dengan direktur marketing, karena mereka nggak bicara. Ini banyak terjadi. Kegagalan lain adalah orang menganggap bahwa kalau mau sukses harus stick to the plan. Disiplin kaku terhadap rencana. Padahal menurut penelitian Profesor Donald Searle, yang penting agile, yang penting lincah, gesit. Bayangkan kalau pada waktu COVID datang, akan stick pada plan yang dibuat tahun 2019. Gagal, nggak bisa. Jadi buktinya memang kalau mau sukses harus agile. Kemudian communication, harus clear communication, kemudian performance culture. Performance culture itu banyak orang yang pakai balance scorecard membuat target rendah supaya mudah dicapai. Ini salah. Justru harus bikin target yang tinggi, kesulitannya dikerjakan dengan koordinasi. Mitos yang lain adalah kan strategi harus top down, ternyata tidak. Kita harus mengandalkan manajer-manajer ada di lapangan, karena manajer di lapangan itu paham betul rencana kerjanya. Jadi ini yang mitos-mitos yang ditemukan oleh Profesor Donald Searle, ini adalah cara mengatasinya. Bagaimana menjalankan strategi. Untuk koordinasi, eksekusi strategi, manajemen perlu satu target. Kalau targetnya banyak, terkotak-kotak mereka. Jadi kita perlu satu target utama dalam mengelola organisasi. Dari hasil penelitian kita, yang paling pas untuk jadi target utama adalah EBITDA. Nanti ada EBITDA untuk marketing, EBITDA untuk operasi, EBITDA logistik, total EBITDA perusahaan tinggal jumlahkan aja. Jadi kira-kira gitu. Jadi kita pilih EBITDA adalah target utama.
Jadi, balance scorecard yang sudah ada tidak usah dirubah. Karena rubah butuh waktu lama. Tempelkan saja, di sini ada EBITDA daily control untuk finance, EBITDA daily control untuk customer atau untuk marketing, EBITDA daily control untuk operasi, EBITDA daily control rawat inap, rawat jalan, hemodialisa, ronsen, semua dihitung EBITDA-nya. Kemudian total EBITDA rumah sakit tinggal jumlahkan. Jadi setiap hari dikelola EBITDA-nya, kalau dikelola EBITDA-nya setiap hari, setiap tahun akan bagus. Kalau kita tunggu 1 tahun kemudian baru kita lihat raport kita bagus atau tidak, akan menyimpang besar. Jadi EBITDA harus dikendalikan setiap hari untuk mencapai visinya. Ini pagar adalah value perusahaan yang tidak boleh korupsi, tidak boleh bohong. Ini nilai-nilai. Kita pakerin semua. Ini targetnya, tiap hari kita kerjakan, akhir tahun pasti berhasil. Berikutnya, bagaimana cara mengendalikan EBITDA harian? Jadi, budget tahunan itu diurai menjadi budget bulanan, budget bulanan diurai menjadi target harian. Jadi, EBITDA itu menjadi budget menjadi target. Kemudian ini diuraikan ke setiap langkah bisnis, setiap langkah. Jadi, rawat inap ada EBITDA-nya, rawat jalan ada EBITDA-nya. Medical support ada EBITDA-nya, farmasi ada, medical check up, semua ada EBITDA-nya, dikendalikan setiap hari. Caranya adalah budget ini kita tempatkan di ini adalah uraian EBITDA untuk rumah sakit. EBITDA adalah pendapatan dikurangi biaya. Biaya ada 3 jenis, biaya variabel yang bervariasi terhadap lamanya jam operasi. MRI, X-ray, ventilator, kalau nggak dihidupkan nggak bayar. Kalau dihidupkan bayar. Jasa dokter itu per jalannya operasi, perawat, dan sebagainya. Ada fixed cost. Fixed cost adalah gaji pegawai, sewa gedung, dan sebagainya. Indirect cost marketing. Setiap insan manajemen rumah sakit harus mengenal ini, karena mereka ini biaya ini perilakunya beda-beda. Jadi ini harus dikenal. Maka setelah itu budget tadi, struktur biaya ditempatkan di sini, kemudian sumbu horizontal kita tempatkan bisnis proses. Bisnis proses untuk instalasi bedah. Persiapan preoperatif, registrasi, sign-in, persiapan operasi, recovery room, operating theater, no timeout, no scalpel, pemantauan. Proses bisnisnya ini ditaruh di sumbu horizontal, di sini vertikal adalah budget. Setiap langkah ini kita cek budgetnya dan kita cek juga aktualnya setiap hari. Setiap hari kita bikin rencana kerja berapa EBITDA dari bedah pusat dan berapa aktualnya. Contoh di sini rencana biaya 49 juta. Tapi ternyata di sini ada perbedaan. Perbedaan ini ternyata menyebabkan biayanya bukan 49 tapi 59 juta. Sudah 10 juta bedanya. Kemudian kita lihat rencana penjualan harganya 56 juta, tapi ternyata hanya laku 50 juta. Jadi rencana EBITDA atau setoran rencananya 7 juta, malah dia negatif 9 juta. Kenapa? Karena kesalahan-kesalahan yang perintil-perintil ini nggak diperhatikan. Selain itu juga kita lihat gambarnya rencana EBITDA untungnya itu 7 juta, malah rugi 9 juta. Kenapa? Ada perbedaan biaya di sini. Nah, perbedaan biaya ini harus diperbaiki. Nanti ada metodenya memperbaiki. Ini adalah kalau kita lihat matriks capacity. Jadi ini kapasitas, ini business process. Di sini ada business process, ini kapasitas. Rencana instalasi bedah menerima 15 pasien. Ternyata di sini ada bottleneck operating theater, ternyata ada kerusakan alat yang kapasitasnya hanya 10. Jadi hari itu operasi hanya bisa 10 orang. Semua yang di atas kapasitas yang berjalan ini nama pemborosan. Listrik menyala, dokternya standby, nggak bisa kerja, nggak menghasilkan apa-apa. Ini ada pemborosan. Karena ada bottleneck. Makanya bottleneck harus dihapuskan dan overcapacity harus dipergunakan. Mempergunakannya misalkan suster dari unit yang ini bisa dipindahkan ke unit yang lain. Kemudian saya agak cepat aja,
Kalau ada pertanyaan nanti silakan. Ini cara rapat harian, rapat mingguan, rapat bulanan, ini terintegrasi semua. Dan direktur rumah sakit hanya rapat sebulan sekali. Karena mingguan sudah dikendalikan, harian sudah dikendalikan. Siapa mengendalikan? Dari shift dikendalikan. Sangat terkendali. Ini pengalaman kita di Rumah Sakit Krakatau Medica, budayanya sudah sampai seperti itu. Ini cara berikutnya, bagaimana pakai Toyota Way, Six Sigma, segala macam. Kemudian ini adalah Rumah Sakit Krakatau Medica, tadinya negatif 27%, sekarang sudah 23%, ini November. Jadi, karena perbaikan EBITDA itu perilaku orang juga sangat berpengaruh. Dokter yang tadinya kerja sini dipindahkan ke unit sana, harus mau. Dia akan mau kalau tahu maksudnya. Bukan karena apa-apa, bukan karena nggak suka dengan dokter, tapi memang organisasi membutuhkan seperti itu. Ini contoh yang kita sudah kerjakan. Airline yang sehari EBITDA-nya negatif 1,8 miliar, dengan metode ini dirubah menjadi 400 juta per hari dalam waktu 6 bulan. Ini mining operation di Kalimantan, sehari negatif EBITDA 2 miliar, menjadi positif 500 juta dalam waktu 4 bulan. Kenapa ini bisa? Karena owner-nya ikut mengendalikan EBITDA harian. Jadi komitmen dari owner, dari komisaris, dan direksi sangat penting. Baik, ini summary-nya, pelajaran yang bisa diambil untuk menyusun RKAP rumah sakit. 1, organisasi profit dan manfaat harus menghasilkan untung. Untuk apa? Untuk survive. Untuk naikkan gaji, untuk beasiswa dokter, beasiswa suster, visit ke Boston General Hospital, visit ke Singapore Hospital, boleh. Tapi nggak boleh diambil oleh pribadi. Itu non-profit organization. EBITDA adalah indikator keuangan atau profit yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas bisnis di semua direktorat sampai lini terdepan. Mulai dari pendaftaran pasien sampai pasiennya pulang. RKAP rumah sakit harus mencantumkan target EBITDA. Kenyataannya kalau Bapak Ibu semua lihat, cari EBITDA di laporan keuangan. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Semua tersembunyi. Semua tersembunyi karena ini nggak populer. Karena EBITDA sebetulnya kalau kita mau dapat operating profit dikurangi dengan depresiasi. Depresiasi kira-kira 4%. Jadi kalau operating profit-nya 4%, tambah persen lagi, jadi EBITDA 8%. Kalau operating profit-nya negatif, ya tinggal ditambah 4%. Jadi EBITDA margin industri rumah sakit harus terus. EBITDA margin industri rumah sakit kira-kira 20%. Jadi kalau kita bikin target RKAP EBITDA di bawah 20%, berarti kita mau santai. Karena 20% itu achievable. Kemudian RKAP rumah sakit harus mencantumkan program dan budget strategis untuk peningkatan EBITDA. Pengalaman kami usulkan untuk ada program konsultasi untuk peningkatan EBITDA, rumah sakitnya bilang nggak punya budget. Padahal itu untuk survive. Untuk survive nggak punya budget. Nah, jadi disarankan di RKAP sudah dituliskan programnya. Kemudian EBITDA harus dikelola secara harian. Dengan sistem operasi, sistem manajemen, sistem budaya, untuk menjamin tercapainya RKAP rumah sakit dengan komitmen BOD dan disiplin karyawan. Kenapa kok harian? Kalau kita supir taksi, kita nggak pernah ngitung uang kita, setelah sebulan kita baru hitung, kita nggak tahu. Hari ini salahnya di mana kok EBITDA setorannya dapat kecil. Kalau kita hitung tiap hari ini saya dapat kecil. Kenapa? Oh, saya tadi lewat daerah demo, jadi nggak dapat penumpang. Lain kali kalau dia demo, dia hindari. Kalau kita harian mengelola harian, tidak memperbaikinya setiap bulan. Saya kira itu Pak Oni, ceritanya. Silakan mau tanya apa aja. Insya Allah saya bisa jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi.